Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dengan akhiran NIM 066 dari kelas PWKB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu permasalahan perkotaan, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan merupakan suatu kejadian yang sangat identik dan suatu hal yang wajar jika terjadi di perkotaan. Dua hal tersebut, yaitu perkotaan dan kemacetan, mungkin cukup sulit untuk dapat kita pisahkan. Sebab hampir di setiap negara yang ada di dunia mengalami yang namanya masalah kemacetan lalu lintas, walaupun tak semua negara mengalami masalah ini. Negara kita, yaitu Indonesia, dapat dikatakan termasuk ke dalam negara dengan tingkat kemacetan yang cukup tinggi. Bahkan menurut perhitungan salah satu situs yang bernama Numbeo, yang menggunakan beberapa standar untuk ranking tingkat kemacetan di seluruh dunia pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-11 negara dengan tingkat kemacetan tertinggi di seluruh dunia dalam hasil rankingan tersebut. Dapat kita lihat rankingannya di slide. Indonesia berada di peringkat 11. Walaupun seperti itu, ternyata ada dua negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Indonesia, yaitu ada Thailand di peringkat ketiga dan Filipina di peringkat kelima. Pada tahun 2018, TomTom Traffic Index melakukan perankingan terhadap kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Ibu kota negara kita, yaitu kota Jakarta, masuk ke dalam 10 besar kota termacet di dunia, bahkan berada di peringkat ketiga, dengan level kemacetan hampir mencapai 60%, hanya kalah oleh kota Bangkok dan Mexico City. Pada perankingan yang terbaru yang dilakukan pada tahun 2021, perankingan ini juga dilakukan oleh TomTom Traffic Index. Kota Jakarta berhasil keluar dari 10 besar kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Kota Jakarta berada di peringkat ke-48 dunia dengan level kemacetan yang juga turun cukup signifikan menjadi 30% saja. Hal ini mungkin dapat terjadi diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda kurang lebih 2 tahun. Hal ini menyebabkan masyarakat membatasi atau mengurangi kegiatannya di luar, sehingga penggunaan kendaraan juga berkurang. Penyebab dari terjadinya kemacetan ini bisa dikatakan cukup kompleks dan luas, dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Berikut adalah beberapa penyebab kemacetan yang ada di Indonesia. Yang pertama, jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan di salah satu artikel yang pernah saya baca, suatu daerah jumlah kendaraan itu dapat meningkat sampai 10% per tahunnya. Yang kedua, masih berhubungan dengan penyebab yang pertama, jika jumlah kendaraan itu terus meningkat, maka perbandingan antara lebar jalan dengan jumlah kendaraan yang ada itu menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, kurang tertibnya masyarakat dalam berkendara di jalan. Contohnya itu seperti melawan arus ataupun parkir sembarangan di tepi jalan. Yang keempat, kurangnya minat dari masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Kebanyakan masyarakat kita lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum untuk bepergian ke suatu tempat. Yang kelima, PKL yang memenuhi bahu jalan atau pinggir jalan raya. Dengan adanya PKL ini, itu dapat mengurangi space yang ada di jalan sehingga kendaraan itu tidak dapat lewat. Dari beberapa penyebab yang telah saya sebutkan tadi, pemerintah sebenarnya sudah menghadirkan dan merumuskan beberapa solusi untuk menangani masalah ini. Berikut adalah beberapa solusi yang telah dihadirkan oleh pemerintah. Yang pertama, pembangunan jalan tol. Yang kedua, pengoptimalan dari segi transportasi umum, seperti menghadirkan dan menambahkan bus, kereta api bawah tanah, MRT, dan sebagainya. Walaupun memang pengoptimalan ini tidak merata di setiap kota yang ada di Indonesia. Yang ketiga, penerapan kebijakan one way. Yang keempat, melakukan pelebaran jalan serta menambah jalur lalu lintas jika memungkinkan. Yang terakhir, penerapan intelijen transport system. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.